Bayangkan, Anda adalah seorang pelaut yang mengarungi lautan luas. Terkadang, angin bertiup tenang dan langit cerah. Namun, ada kalanya badai besar datang menerjang. Dalam situasi apapun, pelaut yang bijak tidak bisa mengendalikan angin atau cuaca. Tetapi, ia bisa mengendalikan cara ia berlayar. Ia bisa menyesuaikan layar, mengarahkan kemudi, dan tetap tenang di tengah badai. Begitu pula dalam hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran, sikap, dan tindakan kita. Apapun yang terjadi di luar diri kita, baik atau buruk, adalah seperti angin dan cuaca di lautan. Kita tidak bisa mengendalikannya, namun kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi tentang aliran filsafat Stoikisme dan bagaimana ajaran kuno ini dapat membantu kita menemukan ketenangan dan kekuatan di tengah berbagai tantangan hidup. Stoikisme. Filsafat aliran Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Di sini kita akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang aliran ini. Apa itu Stoikisme dan bagaimana sejarahnya? Stoikisme adalah aliran filsafat Yunani kuno yang didirikan oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Aliran ini sangat mempengaruhi pemikiran filsafat selanjutnya, terutama dalam bidang menghadapi emosi dan mengontrol diri. Stoikisme berasal dari bahasa Yunani stoikos atau stoa, yang merujuk pada stoa poikile, sebuah sekolah filsafat di Athena, Yunani. Zeno belajar dari berbagai filsuf termasuk Krates dari Thebes, seorang filsuf Kainis. Namun, Zeno merasa bahwa ajaran-ajaran yang ada tidak sepenuhnya memuaskan pencariannya akan pemahaman hidup yang lengkap. Oleh karena itu, ia mulai mengajar filsafatnya sendiri di Stoa Poikile atau beranda berlukis, sebuah beranda di Athena yang menjadi asal nama Stoikisme. Stoikisme dapat didefinisikan sebagai aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia mampu mengontrol emosinya agar bisa bersyukur atas apa yang terjadi. Aliran ini menekankan bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan mengejar kebaikan, bukan dari kepemilikan atas benda-benda. Lalu, siapa sajakah tokoh-tokoh dan para pengikutnya tentang aliran ini? Yang pertama ada Zeno dari Citium. Zeno adalah pendiri Stoikisme. Ia mendirikan sekolah filsafat di Athena dan mengembangkan prinsip-prinsip Stoikisme yang menjadi dasar bagi aliran ini. Yang kedua ada Cleanthes dari Assos. Yang ketiga ada Chrysippus dari Soli. Yang keempat ada Seneca. Yang kelima ada Epictetus. Yang keenam ada Marcus Aurelius. Adapun beberapa konsep utama Stoikisme. Yang pertama ada kontrol emosi. Stoikisme menekankan pentingnya mengontrol emosi. Manusia harus mampu mengendalikan emosi agar bisa bersyukur atas apa yang terjadi dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak dapat diubah. Yang kedua, kebahagiaan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan mengejar kebaikan, bukan dari kepemilikan atas benda-benda. Kebaikan ini terdiri dari 4 bagian: kebijaksanaan, pengendalian diri, keadilan, dan keberanian. Yang ketiga, harmoni dengan alam. Stoikisme juga menekankan pentingnya bagaimana menjaga harmoni dengan alam. Manusia harus hidup selaras dengan alam dan menghargai waktu. Ini berarti bahwa manusia harus siap dengan berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin akan datang. Yang keempat, prinsip hidup. Stoikisme memiliki beberapa prinsip hidup yang dipegang oleh para pengikutnya. Beberapa di antaranya adalah premeditatio malorum, melatih kemalangan dengan memvisualisasikan situasi yang buruk agar lebih siap menghadapinya. Lalu dikotomi kendali, mengidentifikasi dimensi internal dan dimensi eksternal dalam hidup
Lalu ada hidup sederhana, mengutamakan kehidupan yang sederhana dan tidak berlebihan. Lalu, apa pengaruh aliran ini? Stoikisme memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah pemikiran Barat. Aliran ini membantu orang-orang menghadapi emosi dan mengontrol diri, membuat mereka lebih tenang dan bahagia. Stoikisme juga mempengaruhi pemikiran filsafat Islam dan Sufisme melalui pengaruhnya Neoplatonisme. Jadi, secara garis besar, Stoikisme adalah aliran filsafat yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Dengan konsep-konsep seperti kontrol emosi, kebahagiaan melalui kebaikan, dan harmoni dengan alam, Stoikisme tetap menjadi subjek penelitian dan debat dalam filsafat modern. Pengaruhnya juga dapat dilihat dalam pemikiran filsafat Islam dan Sufisme melalui pengaruh Neoplatonisme. Mungkin sekian penjelasan dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua Zaldi undur diri. Thanks.